channel. Buat teman-teman yang baru mampir, kenalin, aku Kristi Lingga, salam kenal dari aku. Masih berkaitan dengan video yang terakhir aku upload, yaitu mengenai review dari produk Avoskin Advanced Action Eye Ampoule. Nah, kali ini aku excited banget pengen ngebahas mengenai salah satu masalah yang kerap muncul di sekitar area mata kita atau di wajah juga sering terjadi ya teman-teman, yaitu milia. Di antara teman-teman di sini, apakah ada yang pernah mengalami milia atau minimal aja deh ya, apakah teman-teman udah pernah melihat milia itu secara langsung? Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasan mengenai milia itu sendiri, jangan lupa di like dulu video ini ya teman-teman. Silahkan di subscribe, jangan lupa aktifkan juga loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru. Bintik-bintik putih di wajah atau milia atau milk spots ini adalah salah satu kelainan kulit yang disebabkan terjadinya penumpukan keratin di bawah kulit kita. Keratin itu sendiri merupakan protein yang dihasilkan di kelenjar keringat, sel kulit, dan juga sel rambut tubuh kita. Nah, dengan terperangkapnya keratin di bawah kulit, sehingga timbullah bintik-bintik putih di wajah yang diameternya itu kurang dari 3 mm. Meskipun diameternya kurang dari 3 mm, yang berarti milia ini bentuknya kecil-kecil banget kan teman-teman. Tapi milia ini tuh cukup bikin kesal, cukup bikin annoying ya teman-teman. Karena ketika dia muncul, milia ini munculnya itu nggak cuma satu, tapi beramai-ramai, berklaster, sehingga disebut istilahnya itu milia. Sedangkan kalau munculnya itu cuma satu, itu disebut dengan milium, artinya tunggal ya teman-teman. Sedangkan untuk jamaknya disebut dengan milia. Memang sih milia ini berbentuk bintik-bintik putih di wajah. Tapi untuk teman-teman perlu ketahui, milia ini sama sekali berbeda dengan beruntusan ataupun jerawat yang sering muncul juga di wajah. Bedanya itu, kalau jerawat ketika kita pencet itu kan ada matanya ya teman-teman, ada biji yang keluar ketika kita pencet jerawat. Sementara milia ini sama sekali nggak ada matanya, nggak ada bijinya. Jadi ketika muncul, milia ini biasanya memiliki warna yang sama dengan kulit kita. Milia ini juga biasanya lebih awet dibandingkan beruntusan atau jerawat ya teman-teman. Kalau jerawat biasanya itu kan sekitar 3-5 hari lah ya. Sementara milia ini sendiri bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ketika milia ini muncul sama sekali tidak menimbulkan rasa gatal dan gak sakit juga ya teman-teman. Tapi dikarenakan milia ini munculnya berklaster, beramai-ramai, jadi kita itu nggak bisa menutupi ataupun mengcovernya dengan menggunakan foundation ataupun concealer aja ya teman-teman. Jadi meskipun kita menggunakan foundation ataupun concealer itu sama sekali nggak membantu banyak. Itulah kenapa milia ini sangat-sangat mengganggu penampilan, bikin insecure, susah banget untuk ditutupi ya teman-teman. Si milia ini sendiri juga tidak memandang gender ya teman-teman. Baik pria ataupun wanita, keduanya sama-sama memiliki potensi untuk mengalami milia. Teman-teman pada pernah ngeliat gak sih kalau ternyata milia itu bisa timbul pada bayi? Ya, bayi juga bisa mengalami milia pada kulit wajahnya ya teman-teman. Tapi milia yang timbul pada bayi itu sama sekali berbeda dengan milia yang timbul pada orang dewasa. Bedanya itu pada durasi kapan hilangnya milia itu. Jadi, milia yang timbul pada bayi itu bisa hilang dalam hitungan hari. Sementara untuk orang dewasa, milia ini bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya teman-teman. Penyebab milia ini sendiri itu ada 2 faktor ya teman-teman. Yang pertama yang primer, ini tuh yang spontan ya teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba milia ini udah muncul aja gitu di wajah kita. Dan yang kedua ini faktor sekunder, ini tuh dikarenakan ada pencetusnya. Biasanya itu karena adanya luka di wajah kita ya teman-teman. Jadi milia ini bisa muncul setelah adanya luka di wajah kita. Luka ini tuh misalnya bisa karena luka abis laser treatment, luka bakar, luka yang sering terekspos sinar matahari, dan lain-lain. Ketika milia ini muncul, lokasinya itu paling sering di
sekitar area bawah mata ya teman-teman. Di pipi juga bisa muncul, di dagu dan juga di dahi. So, ketika milia ini muncul, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kenali dulu apa sih penyebab milia ini bisa timbul. Apakah dikarenakan teman-teman lagi mencoba produk skincare baru? Biasanya sih produk skincare yang sering menyebabkan timbulnya milia ini tuh karena penggunaan eye cream ya teman-teman. Biasanya produk eye cream yang teksturnya terlalu rich sangat berpotensi besar untuk menyebabkan timbulnya milia. Nah, kalau teman-teman menyadari bahwa timbulnya milia dikarenakan penggunaan produk eye cream itu, kalian boleh menghentikannya sementara ya teman-teman, dan lihat apakah milianya itu tetap bertambah atau sama sekali memang berkurang. Tips yang kedua yang teman-teman bisa lakukan ketika milia ini muncul yaitu rajinlah melakukan eksfoliasi ya teman-teman. Kalian udah pada tahu lah ya, exfoliating agents itu udah banyak banget dipasarkan. Kalian boleh pilih produk yang mengandung AHA dan juga lactic acid. Bisa dalam bentuk serum ataupun toner yang biasanya teksturnya lebih mild. Tapi untuk milia yang muncul di area bawah mata, teman-teman harap lebih gentle ya dalam mengaplikasikan produk yang mengandung AHA ataupun lactic acid. Jangan sampai terkena ke mata kalian. Nah, tips yang ketiga, teman-teman boleh menggunakan produk retinol ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, retinol itu bagus banget untuk mengatasi beberapa masalah di kulit wajah kita. Kalau teman-teman merasa selama ini sudah menggunakan skincare dengan benar, sudah melakukan double cleansing, sudah menggunakan produk yang mengandung AHA ataupun lactic acid, sudah rajin melakukan eksfoliasi, dan bahkan sudah menggunakan produk retinol tapi milianya masih aja bandel, langkah yang harus teman-teman lakukan adalah berkonsultasilah ke dokter kulit ya teman-teman. Di saat teman-teman berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit, nantinya akan dicek terlebih dahulu ya kondisi kulit teman-teman. Nah, pilihan treatmentnya juga ada beragam ya teman-teman. Bisa dilakukan ekstraksi dengan jarum steril, bisa dilakukan kauter, bisa dilakukan chemical peeling, dan lain-lain tergantung kondisi kulit teman-teman. Yang terpenting ketika teman-teman sudah berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit, teman-teman bisa lebih tahu apakah kelainan kulit yang teman-teman alami ini benar-benar milia atau bukan. Jadi dokter spesialis kulit bisa mendiagnosis pasti kelainan kulit yang terjadi di wajah teman-teman. Karena emang banyak ya teman-teman kelainan yang bisa terjadi di wajah kita. Bintik-bintik putih di wajah itu juga nggak hanya milia ternyata, melainkan ada juga siringoma istilahnya. Jadi milia dan siringoma ini memang terlihat sama tapi ternyata berbeda ya teman-teman. Jadi menurut aku konsultasi ke dokter adalah pilihan yang terbaik ya teman-teman. Last but not least, yang sangat aku tidak sarankan ketika milia itu muncul, yaitu jangan coba-coba untuk memencet milia itu sendiri ya teman-teman. Jangan coba-coba untuk menggarut ataupun menusuk milia itu dengan menggunakan peniti atau jarum lah gitu ya teman-teman. Karena memang banyak banget sekitar kita yang belum memahami bagaimana cara untuk menghilangkan milia itu. Karena ketika kita menusuk ataupun memencet milia itu tuh bisa menimbulkan luka ataupun meninggalkan scars ya teman-teman, yang nantinya akan menambah masalah yang lebih rumit lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video aku mengenai pembahasan tentang milia. Kalau teman-teman merasa video ini informatif, boleh dong bantu share ke semua media sosial yang teman-teman punya, agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu video aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.